Selamat berjumpa lagi dengan saya Kuat Subriyadi. Saya akan melanjutkan pada Hospital Equipment Facility Management bagian keempat, yang mana pada bagian keempat ini menekankan pada diagram alur preventif maupun kuratif maintenance. Baik, kita akan mulai satu persatu. Namun sebelumnya akan saya sampaikan tentang pengembangan yang ada di rumah sakit. Seperti terlihat yang di sebelah kiri ini adalah proses sebelumnya. Kondisinya seperti ini. Rumah sakit seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan serta pengembangan, maka akan dirubah seperti yang terjadi di sampingnya, seperti ini yang sebelah kanan. Dan kejadian ini akan terus menerus sesuai dengan berjalan dan perkembangan dari zaman ke zaman. Kemudian di sampingnya ini juga suatu koridor yang tadinya los, sekarang ada yang sebelah kanan menjadi mulus di keramik yang rapi, kemudian dipasang railing, jelas kelihatan bersih. Nah, ini juga akan terjadi secara terus menerus. Begitu juga kondisi seperti ini yang tadinya seperti lorong gelap seperti ini akan berubah menjadi yang indah. Rumah sakit tidak hanya fungsi, juga termasuk keindahan juga dibutuhkan supaya lebih kelihatan ramah. Bagaimana dengan inventarisasi alat? Inventarisasi peralatan di rumah sakit itu hal yang sangat mutlak, bukan menjadi tanggung jawab bagian aset atau inventaris saja, tapi juga IPSRS sangat membutuhkan data ini. Karena apa? Di bagian fasilitas inilah, di situ sebagai data aktif yang digunakan untuk perencanaan, mengetahui penyebarannya, mengetahui usia teknisnya, mengetahui tingkat teknologinya, semua dibutuhkan di dalam proses perencanaan di dalam manajemen fasilitas. Dari jenis peralatannya, kondisi peralatan, jumlah peralatan, dan lain-lain. Namun karena ini bab yang sangat dibutuhkan sekali, nanti kami akan membuat tersendiri tentang sistem manajemen peralatan kesehatan, termasuk dari manajemen aset di sana dengan menggunakan sistem aplikasi. Tujuannya sudah jelas. Tujuan dari inventaris tadi untuk mengetahui kebutuhan biaya pemeliharaannya. Kemudian kapan biaya harus dikeluarkan karena nanti sudah ada penjadwalannya, dan bagaimana dengan program pemeliharaannya. Pemeliharaan ini akan dilakukan swakelola atau di pihak ketiga atau dilakukan kontrak maintenance dengan pihak ketiga. Ini tergantung dari masalah by step, tergantung lihat kondisi dari masing-masing rumah sakitnya. Bagaimana dengan diagram alur preventive maintenance? Ini domainnya adalah di IPSRS. IPSRS akan membuat jadwal pemeliharaan dan disampaikan kepada user. Kemudian pelaksanaannya kapan sesuai dengan jadwal tadi. Jika pekerjaannya selesai, maka akan dilakukan pengesahan oleh user, ditandatangani user, kemudian direkap oleh IPSRN dan dievaluasi, kemudian dimasukkan ke dalam file, didokumentasikan. Namun jika tidak selesai, misalnya membutuhkan suatu suku cadang, bisa jadi karena alatnya saat dipelihara lakukan maintenance sedang digunakan untuk pelayanan, maka harus melaporkan kepada usernya. Namun jika membutuhkan suku cadang, maka dari IPSRS harus melakukan pembuatan RAB. Jika RAB disetujui, maka akan ada proses tindak lanjut. Namun jika tidak disetujui, harus menyampaikan kembali kepada user pelanggannya supaya tidak saling menunggu di sana. Kemudian jika disetujui, maka ada surat perintah dibagi dua, mau menggunakan swakelola atau melalui proses UPPK atau tim PPK, unit PPK. Kemudian dari PPK menunjuk ke pihak ketiga, kemudian barang datang diterima tim penerima bersamaan dengan dari IPSRS.
Kemudian dari tim penerima diserahkan kepada gudang IPSRS. Dari gudang IPSRS dilaksanakan perbaikan sampai proses selesai, pengesahan user, proses rekap, dan hasilnya masukkan ke dalam file, didokumentasikan dan baik dengan tujuan digunakan sebagai evaluasi. Nah, ini bisa jadi kebutuhan komponennya sudah berbeda. Kemudian laporan kerusakan didistribusikan ke pelayanan masing-masing. Kemudian pelaksanaan perbaikan jika selesai, maka akan ada proses tindak lanjut, yaitu proses rekap, evaluasi, dan ke file untuk didokumentasikan. Namun jika tidak selesai, maka ada proses RAB dan harus disampaikan kepada pelanggannya bahwa peralatan masih shutdown untuk dilakukan proses RAB, dimajukan kepada manajemen. Jika dari manajemen disetujui, ada proses tindak lanjutnya. Namun jika tidak disetujui, maka harus juga melaporkan kepada user atau pelanggan dari IPSR tadi. Jika disetujui, maka akan keluar SP ke unit PPK, kemudian diswakelolakan, juga diterimakan kepada tim penerima, digudangkan, kemudian dilaksanakan perbaikan. Jika selesai, prosesnya sama, disahkan, diproses rekap dan evaluasi, kemudian di file. Kemudian jika dilaksanakan pihak ketiga, maka pelaksanaannya diterima oleh tim penerima. Tim penerima juga melaporkan kepada usernya bersamaan dengan proses rekap dan evaluasi di bagian fasilitas, kemudian di file dan disimpan. Itu proses diagram alur untuk corrective maintenance di fasilitas peralatan rumah sakit. Hal-hal yang penting bagi teknisi rumah sakit adalah adanya data inventaris. Sudah di sana diketahui data alatnya berapa banyak, yang rusak berapa banyak, yang membutuhkan kalibrasi peralatannya berapa banyak, penyebarannya di mana saja, adakah data yang KSO, kerjasama operasional, MOU dengan pihak ketiga, adakah dokumen preventif, dokumen kuratif, dan sertifikat pelatihan. Karena ini penting sesuai dengan aturan dari akreditasi, bahwa yang boleh melakukan pemeliharaan dan menggunakan peralatan medis harus sudah dilakukan edukasi. Kemudian di sana dibutuhkan sertifikat sebagai bukti legalnya. Kemudian adanya ijazah. Ijazah ini juga sangat penting. Tidak hanya ijazah saja, tapi SIK dan STR-nya. Kemudian jadwal preventive maintenance dan jadwal kalibrasi itu juga harus sudah konkret dibuat dan dilaporkan kepada tim mutu, dilaporkan kepada manajemen, dan diberikan juga kepada usernya. Kemudian laporan bulanan harus dilakukan sebagai evaluasi kinerja dari program pemeliharaan. Data reedukasi harus ada dan dilakukan post tes dan pretest. Ini adalah sebagai pedoman di dalam edukasi kepada baik pengguna maupun pengelola. Data-data usulan RAB itu juga harus lengkap sebagai evaluasi. Apa pengusulannya, jumlahnya berapa banyak, kuantitinya berapa, hasilnya dilakukan berapa, ada gap atau tidak, sebagai evaluasi di dalam perencanaan. Ini nomor 13 untuk rumah sakit yang terakreditasi atau ikut akreditasi. Jika ada temuan-temuan harus segera diselesaikan. Karena apa? Tim asesor itu akan sangat jeli dan biasanya akan menanyakan kembali temuan-temuan dari masalah sebelumnya. Teknik penelusuran dokumen itu juga sama. Ini untuk yang akreditasi. Pilah dokumen per instalasi agar mudah di dalam pengambilan. Difilter di sana.
urut berdasarkan huruf alfabet agar mudah dalam pengoperasian. Karena apa? Karena di sini adalah hard copy, bukan soft file. Kalau soft file gampang bisa difilter. Beri tanda temuan jika ada teman sebelumnya. Buat file folder dalam penyimpanan dokumen serapi seindah mungkin supaya di dalam pencariannya juga mudah dan dilihat juga enak. Bangun tim kerja, tidak ada model lagi dengan sistem individualistis, karena di sini teamwork akan sangat bermanfaat. Tidak ada orang bisa berdiri sendiri, apalagi peralatan-peralatan di rumah sakit yang sangat kompleks membutuhkan beberapa disiplin ilmu, dari bangunan, AC, listrik, peralatan medis, semua di situ terlibat. Ada sanitasi, makanya dibutuhkan suatu teamwork. Nomor 6, jangan dilupakan tentang buku servis, buku operating manual, boleh hard copy atau soft copy, tapi itu hanya teknis. Tapi walaupun mempunyai hard copy, alangkah lebih baiknya meminta yang soft file juga. SOP, semua peralatan harus dimiliki. Karena apa? Sebagai data legal di dalam pengoperasional maupun pemeliharaan peralatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah begitu rumitnya manajemen fasilitas yang ada di rumah sakit, kami mensarankan agar dapat menggunakan aplikasi. Apa saja aplikasi yang Anda miliki, itu akan jauh lebih memudahkan di dalam pengoperasionalannya. Kalau kami membuat dengan merek dagang sistem informasi manajemen fasilitas alat kesehatan yang kami buat dengan branded Ujang, yaitu Kuat dan Ujang. Siklus pemeliharaan peralatan ini adalah kesimpulannya seperti ini. Adanya data inventaris yang lengkap, susun program kerjanya, buat jadwal pemeliharaannya, laksanakan. Jadi jadwal tadi dilaksanakan, buat laporan pemeliharaannya, evaluasi hasil pemeliharaannya, dan membuat rencana tindak lanjutnya apa. Kemudian dimonitoring proses pemeliharaannya dan susun laporan tahunan. Ini adalah siklus yang harus dilakukan setiap saat dan pelaporannya setiap tahun. Ini ibaratnya suatu sinusoidal, sesuatu yang tidak terputus. Demikian pada bagian keempat ini, mudah-mudahan bisa digunakan sebagai referensi. Syukur-syukur Anda sudah melaksanakan dengan lebih baik. Terima kasih. Salam dari kami, Kuat Suryadi, dan ikuti bab berikutnya tentang regulasinya bagaimana memelihara peralatan-peralatan medis yang ada di rumah sakit. Akan kami kupas tuntas nanti beserta analisis beban kerjanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peralatan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi